Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emarpi Ramadan. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Irafi. Kami di sini ingin mempresentasikan materi mikro Islam, yaitu mekanisme pasar. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu permintaan, penawaran, dan regulasi tingkat harga. Abu Yusuf berpendapat bahwa penentuan tingkat harga dipengaruhi oleh kehendak Tuhan dan bukan semata-mata oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Ia menekankan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga, termasuk pergeseran dalam permintaan, jumlah pasokan moneter yang beredar dalam negara, serta praktik penimbunan. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah melakukan analisis terhadap faktor-faktor ini dan memberikan dukungan terhadap pengaruh harga, terutama untuk komoditas penting yang mengalami manipulasi pasar. Nah, dan juga di sini akan menjelaskan perspektif Islam tentang harga pasar dalam ulama, yaitu pandangan Abu Yusuf, harga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan, dipengaruhi oleh kehendak Tuhan. Pandangan dari Ibnu Taimiyah, regulasi untuk komoditas penting jika dimanipulasi, mempertimbangkan pertanggungjawaban kolektif. Berikutnya perspektif menurut Thomas Aquinas dan Ibnu Taimiyah. Thomas dan Ibnu sama-sama berkontribusi pada etika ekonomi terkait harga yang adil, kepemilikan, perdagangan, dan riba. Aquinas mengadopsi pemikiran Aristoteles tentang keadilan ekonomi, sementara Ibnu mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip pasar yang tanpa manipulasi. Keduanya mengizinkan intervensi negara dalam kondisi tertentu, memastikan keadilan dan mencegah eksploitasi. Selanjutnya, mekanisme pasar dan penetapan harga dalam Islam. Kontribusi Ibnu menetapkan harga terkait dengan interaksi antara penawaran dan permintaan. Dan yang kedua, investasi harga, peran pemerintah dalam mencegah praktik monopoli dan memastikannya harga yang adil. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan Ibnu Khaldun tentang penawaran dan permintaan perkotaan. Ibnu Khaldun membedakan antara harga barang dan harga pelengkap di kota besar dan kota kecil. Kota besar mengalami harga yang lebih rendah dan logistik pasokan yang lebih baik, sedangkan kota kecil mengalami harga yang lebih tinggi karena kekhawatiran akan kekurangan. Ia juga membahas dampak pajak terhadap peningkatan biaya produksi dan akibatnya terhadap harga. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dan persaingan pasar Islam, keadilan ekonomi. Prinsip utamanya, monopoli, duopoli, dan oligopoli diperbolehkan jika tidak eksploitatif, memastikan persaingan yang adil dan mencegah manipulatif pasar. Yang kedua yaitu aturan pasar, menolak penerapan harga, mempromosikan persaingan yang adil dan praktik yang jujur. Selanjutnya, manusia ekonomi berorientasi masalah. Seorang ekonom muslim berorientasi pada masalah, memastikan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam produksi, keadilan dalam persaingan, dan perlindungan diutamakan. Pasar ideal tercapai ketika konsumen dan produsen hendak bertindak dengan orientasi masalah. Berikutnya studi kasus dalam dinamika pasar. Kasus pertama, harga masker selama pandemi. Lonjakan awal karena meningkatnya permintaan, kemudian stabil dengan bertambahnya pasokan. Kasus yang kedua, harga telur anjlok. Pasokan berlebih dan permintaan berkurang selama pandemi menyebabkan penurunan harga. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam ekonomi Islam, pasar berorientasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Keseimbangan pasar dipertahankan melalui transaksi sukarela, menghindari penipuan, dan memastikan persaingan yang adil. Mekanisme pasar dihormati sebagai hukum alam dengan praktis bisnis dan etis yang memastikan kelancaran operasi. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.